Ya, teman-teman dari Song Leader, Elsa, Vera, kalau mau bertanya seputar praise and worship, diomongin aja sekarang, gitu ya. Harus kuasai atau hafal lagu berapa banyak? Wah, itu sangat luar biasa tuh teman-teman, teristimewa untuk Elsa dan Vera. ya. Itu hafal lagu tuh harus luar biasa itu. Kemarin kami belajar di Proskuneo juga teman-teman. Jadi itu kami harus hafal lagu tuh sampai 2000 lagu. 2000 lagu. 500 lagi dapat gorengan. Iya. Nggak perlu 500. Di 500 Jambi lagi dapat sih gorengan, Om. 2000 sudah dapat gorengan. Oh iya. Jadi itu luar biasa sih teman-teman. Tapi itu merupakan kekayaan buat kita, teman-teman, untuk Elsa, untuk Patrick, bahkan untuk teman-teman yang lain ya. Kayak sekarang dengan perjalanan waktu, akhirnya semua tuh sudah ada di kepala saya. Jadi tinggal saya mau nyanyi lagu apa, saya tinggal tunjuk tangan. Misalnya, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik, terus ku di tanganmu. Semua lagu yang kunci C itu sudah ada di kepala saya. Lagu kunci D itu sudah ada di kepala saya. Lagu kunci E sudah ada di kepala saya. Lagu kunci F sudah ada di kepala saya. Lagu kunci G sudah ada di kepala saya. Lagu kunci A sudah ada di kepala saya. Lagu kunci bass itu sudah ada di kepala saya. Jadi itu merupakan kekayaan yang sangat luar biasa buat kita, teristimewa untuk para worship leader. Jadi setiap kali misalnya hamba Tuhan berkhotbah, saudara sudah duduk dan saudara sudah punya gambaran setelah khotbah firman ini, saya akan menyanyikan lagu apa itu. Kecuali kalau pembicaranya minta lagu, tapi kalau pembicaranya tunjuk kepada saudara untuk nyanyikan lagu, nah saudara sudah siap sebagai worship leader dan saudara tidak perlu lagi misalnya mau nyanyi Bapak Engkau sungguh baik, tidak perlu Bapak Engkau sungguh baik, Bapak Engkau sungguh baik. Apa ya kuncinya apa ya? Tapi saudara sudah tahu, saudara sudah bisa langsung tunjuk tangan. Ini kan kalau kita belajar worship leader ada kode dari setiap ini kunci C, ini kunci D, ini kunci E, ini kunci F, ini kunci G, ini kunci A, ini kunci bass. Gitu. Jadi sudah tahu teman-teman. Jadi itu merupakan kekayaan yang sangat luar biasa buat kita. Misalnya kita mau nyanyi Aku Hendak Bersyukur, teman-teman tinggal langsung kasih kunci C, kode. Pemain keyboard tinggal mainin. Oke, kunci D tinggal mainin. Kunci E tinggal main, simple. Nggak perlu nanti kita bingung, pemain musik juga bingung, gitu teman-teman. Tapi tetap harus hafal lagu, karena hafal lagu itu sangat berpengaruh untuk banyak hal, teman-teman. Gitu. Banyak hal itu dalam arti bahwa ekspresi lebih maksimal waktu kita menyanyi, teman-teman. Beda dengan kalau kita tidak menghafal lagu. Kalau kita tidak menghafal lagu, itu agak sedikit susah buat kita berekspresi, kita mau lebih maksimal, apalagi pelayanan kita ini kan, saudara harus bersama-sama setuntunan dengan Roh Kudus untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam ibadah kita. Itu. Nah, kalau yang kelihatan saja kita tidak mengerjakan dengan baik, bagaimana kita bisa melihat hal-hal supra alami yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah ibadah kita, teman-teman. Jadi ya penting banget itu hafal lagu. Makanya saya ajarkan di sini di Jambi untuk kami punya lagu itu kan sudah keluar 1 bulan sebelumnya, teman-teman. Jadi 1 bulan sebelumnya kami sudah mengumpulkan lagu dari worship leader. Kenapa? Tujuannya adalah supaya teman-teman singer, teman-teman pemusik, mereka sudah prepare. Itu sudah 1 bulan sebelumnya untuk lagu di bulan depan. Jadi itu akan lebih gampang untuk kita, teman-teman. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak hafal lagu, tidak tahu lagu, karena semua sudah prepare
di 1 bulan sebelumnya untuk masuk di bulan kedepannya itu. Jadi mungkin itu sih saya teman-teman, karena tanggung jawab kita sebagai worship leader kan ada bagian yang kita harus kerjakan dan juga ada bagian yang Tuhan harus kerjakan itu. Bagian kita yang menghafal lagu, tahu nada dasar daripada lagu tersebut itu, supaya dalam perjalanan semua akan enak dan indah itu. Dan yang pastinya Halo, Om Abe. Om Abe, coba ulangi kalimat ya, terakhir karena Om Abe suara terputus bagi kita. oke. Jadi yang penting dari seorang worship leader adalah teman-teman harus menghafal lagu. Kenapa harus menghafal lagu? Supaya saudara bisa lebih maksimal. Itu maksimal dalam arti bahwa ekspresi, saudara harus ingat bahwa pelayanan kita ini kan bukan cuman sekedar menyanyi, tapi saudara harus melihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam ibadah kita. Itu. Nah, waktu kita sudah menghafal lagu, saudara dan saya dalam tuntunan Roh Kudus untuk melihat bahwa sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam ibadah, nah teman-teman akan lebih maksimal di situ. Gitu. Jadi itu paling penting sih kenapa harus menghafal lagu, teman-teman. Jadi itu saja mungkin Pak Fen. Oke. Kira-kira. Iya. Mungkin saya kasih tahu teman-teman bahwa saya sampai hari ini juga kita masih tetap belajar, teman-teman. Jadi semua proses belajar adalah selama kita hidup. Sampai hari ini saya masih memimpin penyembahan dan tetap merindukan hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan di dalam ibadah. Itu paling penting, menjaga hati itu, teman-teman. Jangan sampai kita sendiri memimpin tapi kita tidak mengalami, kita tidak mendapatkan sesuatu. Jadi itu yang harus kita jaga sebagai imam-imam pemuji dan penyembah. Iya, Om Abe, pertanyaan berikut. Ya. Seharusnya dalam sebuah tim praise and worship itu, kita harus mendengarkan siapa? Dalam pengertian apakah tim musik atau koordinator musik atau worship leadernya atau song leadernya? Kita dengar siapa gitu loh. Kadang-kadang terjadi miskomunikasi antara song leader dengan tim musik disebabkan karena tim musiknya pengen mau dominan, song leadernya juga mau dominan. Jadi sebenarnya berdasarkan aturan istilahnya selama Om Abe melayani ini, sebenarnya tim musik yang harus dengar song leader kan, karena song leader yang pimpin. Nah, coba Om Abe bisa jelaskan itu? Oke, teman-teman, tim. Yang pertama, judulnya saja sudah worship leader, itu pemimpin penyembahan. Itu jadi dari judulnya kita sudah tahu ya, pemimpin penyembahan. Oke, dalam waktu prepare kan kita ada pemimpin penyembahan, ada leader di musik juga. Itu leader di musik tergantung di situnya ya. Kalau di kami leader di musiknya adalah pemain piano, pemain keyboard itu. Oke, jadi itu bisa kerjasama bersama-sama untuk misalnya musik jenis apa yang akan kita mainkan, terus aransemen seperti apa yang akan kita mainkan, terus nanti putaran-putarannya seperti apa. Nah, itu semua dalam latihan persiapan, teman-teman. Tapi kalau sudah dalam konteks ibadah, sudah ibadah, dengar semua harus taat pada otoritas yang namanya worship leader. Jadi itu paling penting. Kenapa? Karena dia dipercayakan untuk memimpin. Itu kalau sudah dalam konteks kita mengerjakan ibadah. Jadi keyboard, bass, gitar, drum, singer, penari,
semua leadernya mau ke sini, tapi pemusiknya mau ke sana. Nanti gitarnya mau ke sini, nanti pemain bassnya mau ke sana. Itu. Tapi semua harus tetap di bawah tuntunan yang namanya seorang worship leader. Karena pada saat ibadah, dia yang dipercayakan untuk memimpin pujian dan penyembahan. Jadi itu paling penting, teman-teman. Di situ kita belajar kerendahan hati, di situ kita belajar untuk saling mendukung, saling menopang. Nah, makanya untuk teman-teman pemain musik, setiap worship Elsa tidak bisa jadi sama seperti Patrick tidak bisa jadi sama seperti AB tidak bisa sama seperti Lawrence, dan lain-lainnya. Masing-masing punya ciri. Itu. Makanya teman-teman pemusik harus kenali, oh ini Beatrix modelnya kayak gini, Elsa modelnya kayak begini, gaya style memimpinnya seperti ini. Itu. Jadi yang paling penting adalah di dalam ibadah penyembahan semua pemusik, singer, sang worship leader, karena dia pemimpin penyembahan. Gitu. Ya, mungkin itu Pak Fen, kira-kira bisa dimengerti. Ya, ada nggak dari teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Om Abe? Silahkan. Ya, teman-teman mungkin dari teman-teman boleh kita sharing aja. Jadi saya ini bukan khotbah ya teman-teman, kita sharing. Saya sih lebih suka sharing kehidupan, sharing life apa yang terjadi di lapangan. Kegugupan saudara saya sangat mengerti. Karena saya sudah pernah melewati hal-hal itu. Sakit perut, sakit kepala, aduh segala macam. Apalagi dari yang baru ya. Itu sudah mengalami hal-hal seperti itu. Silakan, mungkin ada Elsa atau Patrick atau Lawrence. Yang tadi dibilangin waktu supernatural itu maksudnya seperti apa ya? Kayak dalam memuji gitu. Teman-teman, kan di dalam ibadah kita itu, jadi sebagai seorang leader atau sebagai seorang pembicara, pasti kita akan merindukan bahwa di hari ini, di hari ibadah kita, Tuhan itu punya pesan untuk saudara. Saya sebagai seorang worship leader pun, saudara harus punya pewahyuan untuk dapatkan pesan itu dari Tuhan. Misalnya dalam waktu penyembahan, saudara akan bisa merasakan ini urapan keintiman sedang turun untuk jemaat. Ini urapan kasih sedang turun untuk jemaat. Ini urapan kebaikan Tuhan sedang turun bagi jemaat. Saudara sudah harus ada sampai di level itu. Tadi saya bilang bahwa bagian saudara dan saya bukan cuma sekedar memimpin satu lagu cepat, satu lagu lambat, gitu. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Dalam arti bahwa semua persiapan kita itu sangat penting. Satu lagu cepat, satu lagu lambat. Itu kalau di kami ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Jadi kita sudah bisa hafal tuh. Oh, habis ini lagu cepat, lagu lambat. Lagu lambat, lagu cepat, cepat-cepat, lagu lambat. Persiapan untuk masuk firman. Itu. Tapi saudara, ada hal di balik itu yang Tuhan mau kerjakan. Itu. Nah, itu bagian dari worship leader dan seluruh tim untuk melihat ini urapan apa nih yang sedang turun di jemaat kita. Itu. Hari ini dalam ibadah. Misalnya tadi saya bilang, oh ini ada urapan keintiman. Nah, itu hal-hal supra-alami itu. Ini ada kasih yang turun di tengah-tengah jemaat dalam saudara memimpin penyembahan. Bahkan kadang-kadang teman-teman mungkin tidak perlu pendeta naik lagi. Umat tuh sudah mengalami Tuhan waktu saudara memimpin pujian nyanyi. Umat sudah mengalami Tuhan di situ. Kadang-kadang bisa sampai di taraf itu ya. Itu Patrick. Makanya kenapa
pengalaman dengan Tuhan, pengalaman jumpa dengan Tuhan, hal-hal yang esensi dan penting itu harus dikerjakan. Itu tuh dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Nah, itu sudah ada di dalam kita. Mengapa saudara harus saat teduh, mengapa saudara harus baca firman, mengapa saudara harus doa puasa, mengapa saudara harus mengalami pengalaman-pengalaman jumpa dengan Tuhan setiap hari untuk mendapatkan pewahyuan seperti itu. Jadi itu semua didapatkan waktu saudara punya waktu-waktu dengan Tuhan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu, Patrick. Kira-kira bisa mengerti atau bingung? Bisa, tapi terlalu udah mendalam sekali kalau buat saya kan baru. Oke, Patrick, itu bukan hal yang jadi tantangan itu. Makanya tadi saya bilang yang esensi dasar itu Patrick harus kerjakan. Gitu. Harus doa. Ya, doa, punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Itu penting, itu enggak bisa dihilangkan dengan yang lain. Baca firman enggak, Patrick, setiap hari. Misalnya satu hari satu pasal. Itu penting. Om Abe. Punya ya. Om Abe sarankan teman-teman ini baca kitab apa duluan? Mazmur, Amsal, atau apa begitu? Oke, untuk semua worship leader, singer, dan pemuji, dulu waktu saya belajar di Proskuneo dan juga di Ambon, teman-teman, saudara lebih banyak baca Mazmur dan Amsal. Itu bagian kita ya. Kenapa? Karena di situ saudara sudah bisa melihat semua perkataan-perkataan dari Daud yang saudara belum ngomong pun tuh Daud sudah sangat kaya dengan perkataan-perkataan itu. Nah, hampir sebagian banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan itu semua terdapat di dalam Alkitab, teman-teman. Saya lebih sarankan teman-teman untuk lebih banyak baca Mazmur, apalagi yang baru-baru ya seperti Patrick, itu baca Mazmur dan Amsal. Itu kenapa kita harus baca Mazmur lebih banyak, yaitu perkataan-perkataan Daud yang Daud ungkapkan dari isi hati Daud kepada Tuhan. Itu bahkan perkataan kita sebelum kita ngomong pun Daud tuh sudah ngomong semuanya, teman-teman. Kenapa? Kadang-kadang kan di dalam misalnya kita memimpin pujian, misal, Kaulah segalanya, kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia, Kaulah mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Nah, ada waktu worship, kadang-kadang kan kita bingung mau ngomong apa gitu, teman-teman. Kadang-kadang bahkan singer-singer pun jadi diem, mic-nya dijauhin, teman-teman. Nah, padahal waktu itu adalah bagian yang kita harus kerjakan. Kita mau kata-kata apa ya, mau bicara apa ya, mau menyembahnya seperti apa ya, gitu. Tapi kalau teman-teman sudah kaya dengan Mazmur, teman-teman sudah baca Mazmur, renungkan Mazmur, hafal Mazmur, itu sudah ada dalam kepala dan ada dalam hati, waktunya tuh akan lebih enak untuk teman-teman mengeluarkannya. Gitu. Kaulah segalanya Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sepertimu, Yesus. Misalnya gitu, teman-teman. Jadi itu teman-teman pasti percayalah, teman-teman akan kaya. Akan kaya di dalam perbendaharaan kata-kata ya. Gitu. Makanya untuk worship leader, singer, di sini saya lebih tekankan mereka untuk banyak-banyak baca Mazmur, banyak baca Amsal. Kadang-kadang worship leader kan waktu mau mimpin juga kita tuh ada banyak sekali perbendaharaan kata-kata yang sangat luar biasa yang teman-teman bisa
ditempatkan di sini, teman-teman. Jadi saya mungkin sarankan teman-teman itu. Tapi yang paling penting adalah ini, waktu saya jadi full time di Ambon, Pak Kris suka bilang begini, kamu baca saja Alkitab ini, kamu baca saja. Mungkin kamu nggak ngerti itu, tapi nanti satu waktu Alkitab ini yang nanti akan bawa kamu kemana-mana. Gitu. Jadi teman-teman baca. Kalau di sini semua imam-imam musik satu hari harus baca Alkitab 2 pasal, teman-teman. Jadi sekarang kami awal tahun kemarin sudah memulai dia dari perjanjian baru. Itu. Kalau jemaat baca Alkitab 1 pasal, pelayannya harus 2 pasal dong. Kita harus lebih di depan daripada jemaat. Gitu. Jadi mungkin itu Pak Fen, Patrick, dan juga Elsa, dan juga Lauren, dan teman-teman yang lain. Itu. Kalau saya sarankan teman-teman, lebih banyak baca Mazmur, lebih banyak baca Amsal. Di situ ada hikmat-hikmat yang saudara bisa dapatkan sebagai perbendaharaan kata-kata waktu saudara memimpin penyembahan. Oke, Elsa mungkin mau ngomong, silakan. Hi. Oke. I love your voice. Thank you. Thank you. Om Abe, jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya fungsi singer itu apa? Oke. Terus yang kedua, bisa nggak singer itu juga berimprovisasi terhadap lagu? Oke. Pertanyaan pertama, fungsi singer, teman-teman yang sebagai singer, teman-teman adalah sebagai penopang dari worship leader. Itu. Jadi tetap leadernya adalah pemimpin penyembahan. Jadi saudara sebagai singer, kalau saya lihat di gereja saudara kan kadang-kadang ada 3 di belakang, kadang-kadang ada 2. Kemarin ibadah terakhir saudara hanya ada 1 di situ. Itu. Nah, saudara sebagai singer, saudara bertanggung jawab untuk menopang worship leader. Itu. Menopang worship leader dalam arti apa yang saudara lakukan, saudara harus menyanyikan baitnya dengan baik, menyanyikan refnya dengan baik, menyanyikan endingnya dengan baik. Jadi itu harus ditopang. Jangan sampai saudara tidak melakukan hal itu. Worship leader punya suara lebih besar dari awal sampai akhir, teman-teman. Itu. Jadi saudara sebagai singer tidak melakukan fungsi. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa pentingnya menghafal lagu supaya saudara sudah nopang worship leader, menyanyikan bait dengan baik, menyanyikan ref dengan baik, menyanyikan bridge dengan baik, menopang di dalam penyembahan semuanya dengan baik. Saudara melakukan tugas dan fungsi itu sebagai penopang worship leader. Gitu. Jadi saudara tidak cuma diam, jauhin mic, tidak melakukan apapun. Itu. Kenapa? Karena mungkin saudara tidak menghafal lagu, karena saudara tidak hafal liriknya, tidak hafal bridge-nya, tidak hafal baitnya. Nah itu makanya repot. Gitu. Makanya harus konsisten dari awal sampai akhir untuk semua singer, teman-teman. Nyanyikan, saudara sudah hafal nih waktu latihan, sudah tahu ini intronya 2 bar. Setelah 2 bar, habis itu saya harus masuk. Saudara harus masuk. Itu. Jadi waktu saudara masuk, lakukan. Nyanyikan bait dengan baik, nyanyikan refnya dengan baik. Jangan pas bait, saudara nyanyi. Setelah refnya, saudara hilang suaranya. Nanti bridge-nya karena nggak hafal, tambah hilang lagi. Mic-nya tambah jauh lagi, teman-teman. Jadi fungsinya, teman-teman harus menopang worship leader. Nyanyikan. Itu. Karena worship leader bukan apa, tapi tanggung jawab kan lebih. Itu dia harus memimpin musik, dia harus memimpin jemaat, dia harus memimpin singer, belum nanti ada penari, nanti dia harus komando dengan multimedia. Itu. Jadi teman-teman sebagai singer topang itu, lakukan
tugas saudara sebagai singer. Berekspresilah dengan baik. Saya mungkin masukkan aja untuk teman-teman singer dari gereja Pak Fendi. Kemarin kan saya bilang, saya lihat di ibadah terakhir tuh, teman-teman terlalu kaku. Itu. Kalau orang Ambon, mungkin orang Amerika juga senang yang pesta-pesta lah, yang joget-joget. Nah, saya lihat teman-teman tuh, jadi ekspresinya seperti ini. Sorry ya teman-teman, saya berdiri. Iya, Om Abe harus pakai ekspresi. Iya, teman-teman, waktu kita dapat sesuatu, misalnya Pak Fendi nih hari ini dapat 5 miliar ya, 5 miliar. Nggak mungkin dia cuman 5 miliar. Nggak mungkin dia kan wow. Diaminin dulu, Om. Diaminin dulu, Om Fendi katanya. Amin. Untuk bikin gereja ya di Amerika ya, yang lebih besar. Amin, amin. Kalau dapat 5 miliar, kita kasih pindah Om Abe ke sini, satu keluarga. Jadi teman-teman, kita itu sudah dapat yang pertama ya, sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Ada nafas, ada kekuatan, ada kesehatan. Nah, itu. Kalau orang lain misalnya Lawrence ajak Pak Fendi sekeluarga makan di restoran terbesar di Amerika, misalnya seperti itu ya. Pak Fendi diajak jalan-jalan naik kapal pesiar. Pasti, oh thank you banget Lawrence. Tuhan memberkati engkau berlimpah. Nah, kita tuh dipercayakan kehormatan loh teman-teman. Kehormatan kita bisa melayani raja di atas segala raja loh. Kehormatan. Saudara dan saya bisa melayani dia. Masa ekspresi saudara cuman terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukurannya Bang. Hei, cuman sekedar itu yang kau bisa lakukan untuk dia yang menyelamatkan, dia yang memulihkan, dia yang memberkati, dia yang menyembuhkan, dia yang memilih. Saudara punya tema sekarang kan, chosen by The King. apa Pak Fen? Chosen by the King. Saudara tuh pilihan lu itu. Dari antara ribuan manusia di Dover, di Amerika itu, saudara dipilih untuk melayani raja di atas segala raja. Wow. Kehormatan, guys. Itu kehormatan banget. Itu teman-teman. Jadi lakukan fungsi kita dengan baik. Itu. Sebagai worship leader, lakukan fungsinya dengan baik. Sebagai singer, penopang worship leader, lakukan bagiannya. Jangan serahkan itu semua kepada worship leader. Dia juga sudah banyak yang dia harus kerjakan. Yang tadi saya bilang, dia harus memimpin umat, dia harus memimpin musik, dia harus memimpin singer, dia harus memimpin multimedia, belum nanti kalau ada penari, gitu teman-teman. Jadi itu tugasnya untuk Elsa nanti bisa sharing kepada teman-teman. Jadi harus lakukan tugas itu. Nyanyikan secara konsisten dari awal sampai akhir. Dan keluarkan ekspresi. Jangan cuma diam. Lu dibuat kebaikan sama Tuhan, disayang Tuhan, dipilih Tuhan. Masa terima kasih lu cuma segitu? Saudara bisa pas waktu latihan langsung berekspresi. Misalnya paling simpel, goyang kiri kanan itu. Misalnya kemarin saudara, Roh Kudus, anggur baru tercurah. Saudara tuh di depan raja, di atas segala raja, bukan di hadapan tempat penghakiman. Itu. Bukan di pengadilan. Saudara tuh di depan tahta surga. Surga tuh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kerajaan Allah tuh sukacita, teman-teman. Salah satu cirinya. Nah, kalau saudara cuma ekspresi diam, Bapa engkau baik, Bapa. Nah, selesailah.
Saudara bisa lebih daripada itu. Terima kasihmu sama Tuhan. Engkau ditolong Tuhan. Engkau diberkati. Ada kekuatan. Ada kesehatan. Lakukan. Saya punya prinsip begini teman-teman. Kalau hari ini saya bisa melayani. Saya akan habis-habisan. Lakukan Amin. yang terbaik. Yes. Mungkin besok saya sudah tidak melayani lagi. Mungkin 1 minggu ke depan saya sudah tidak melayani lagi. Jadi setiap kali kesempatan itu datang, saya akan melakukannya habis-habisan. Yang tadi saya bilang, mungkin besok saya sudah tidak lagi ada di situ. Mungkin seminggu kemudian sudah tidak lagi ada di situ. Jadi setiap kali kesempatan itu datang, lakukan, buat sesuatu, habis-habisan. Itu. Jadi sebagai singer, teman-teman harus melakukan itu. Oke, Elsa bisa mengerti? Halo Elsa, bisa? Ya. Terus yang kedua? Oke, yang kedua ya. Apakah seorang singer boleh berimprovisasi? Boleh, teman-teman. Tapi saudara harus ingat rules-rulesnya. Jangan itu. Apalagi kalau di dalam hati itu biar keren, biar dilihat orang, biar dilihat jemaat. Enggak, saudara. Fungsi saudara tuh bukan untuk itu. Fungsi saudara dan saya tuh bawa jemaat. Dulu kami di Ambon, semua itu diharapkan untuk dilakukan dalam waktu persiapan ibadah. Waktu-waktu saudara latihan. Misalnya ada lagu gini. Menurunkan api. Nah, singer kadang-kadang dia bisa balas, dia menyanyikan kanonnya. Menurunkan api, menurunkan api, menurunkan api. Gitu. Nah, saudara harus dengar, jangan misalnya menurunkan api, menurunkan api. Gitu ya. Nah, saudara lakukan tuh yang baik, yang bagus, yang enak didengar, yang indah itu. Tapi ada sisi-sisi yang saudara tidak perlu improv, tidak perlu itu. Jadi jangan melakukan itu karena gua pingin nih, jangan gitu. Tapi memang saudara lihat bahwa di lagu itu ada sisi yang saudara misalnya mau melakukan kanonnya yang tadi saya bilang. Misalnya lagu menurunkan api, worship leadernya yang pertama, singernya salah satunya yang improv, misalnya seperti itu. Boleh tetap teman-teman, selama itu semua saudara bisa melakukannya dengan baik. Tapi kalau saudara tidak pede dan asal-asalan, mending tidak usah menyanyikan yang simpelnya saja. Menyanyikan partitur yang sudah ada saja itu akan lebih baik, teman-teman. Jadi teman-teman juga kerjasama, komunikasi. Bisa Om Abe? Oke. Jadi gitu, Elsa, boleh, enggak masalah itu, selama dilakukan dengan baik, tidak yang asal-asalan. Di waktu-waktu latihan itu tetap singer yang mau melakukan improvisasi itu komunikasi dengan worship leader. Misalnya Elsa nanti di bagian ini saya ada part yang saya ada improv, bagus dah itu. Jadi bukan nanti asal-asalan aja seperti itu. Mungkin itu Elsa kira-kira bisa dimengerti atau bingung? Bisa, thank you. Saya tambahkan buat yang tadi penjelasan Om Abe bilang tentang kesempatan. Melayani itu kesempatan. Dan kalau Anda dikasih kesempatan hari ini untuk melayani, maksimalkan pelayanan itu sebaik-baiknya. Karena besok kita nggak tahu. Mungkin saja besok kita mati. Kita nggak pernah tahu. Anda nggak bisa memprediksi kehidupan Anda, gitu loh. Tapi
selama ada kesempatan untuk melayani, kasih yang terbaik. Ya, karena seperti saya sering katakan, investasi yang terbaik dan tidak bisa dicuri oleh iblis adalah ibadahmu. Itu nggak bisa dicuri. Alkitab berkata bahwa ibadah kita mengandung janji hari ini, besok, dan selamanya. Berarti itu bicara sampai kepada kekekalan. Jadi ibadah kita itu berbicara sampai kepada tahta Tuhan. Dan ingat baik, saya suka kata yang tadi Om Abe bilang, kesempatan itu. Jadi gunakan kesempatan semaksimal mungkin. Oke, teman-teman semua, pemusik, pemuji, imam-imam, teman-teman, selama saudara dan saya hidup, berarti itu namanya proses belajar. Gitu. Nanti kalau saudara sudah mati, kita sudah tidak bisa belajar lagi. Itu. Jadi selama kita hidup, makanya kita belajar. Oke, disempitkan lagi kepada tugas saudara dan saya sebagai worship leader dan singer, itu ada banyak hal yang saudara harus kerjakan. Itu ada PR-PR yang harus, saya pinjam perkataan dari Pendeta Kris Manusama bahwa saudara harus dengan kesepakatan sengaja, harus buat kesepakatan sengaja sama-sama. Itu. Makanya nanti lebih dalam lagi kita harus belajar bahwa harus sepakat dulu di pintu gerbang. Itu pengajaran yang bagus banget. Saya lihat dari gembala kami dulu waktu di Ambon. Jadi sebelum kita mau masuk ke dalam rumah, teman-teman, kita harus sepakat dulu di luar. Itu. Kenapa? Supaya nanti semua aturan main yang ada di dalam, saudara sudah tidak bisa bilang lagi bahwa saya tidak cocok, saya tidak ini, saya tidak itu, saya tidak mau ini, gitu. Itu yang ada namanya pengajarannya adalah sepakat di pintu gerbang. Itu nilai-nilai seperti apa yang kita mau bangun dalam tim musik kita, jenis musik seperti apa yang kita ingin bangun di dalam tim musik kita, itu hal-hal apa yang kita mau bangun. SOP seperti apa yang kita mau bangun dalam tim kita. Nah, itu harus sepakat dulu, sudah sepakat di awal waktu masuk di dalam. Apapun keputusan-keputusan dari gembala, apapun keputusan dari ketua tim profetik, tim musiknya, saudara sudah tidak bisa bilang enggak, harus ikuti, harus taat dengan kerendahan hati untuk ikuti. Gitu. Nah, untuk semua teman-teman, bukan cuma di Amerika ya, di Indonesia bahkan di gereja kami pun mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang orang yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani ada di altar, misalnya dia pemain musik, kadang-kadang dia worship leader. Nah gitu, kita nanti akan ada di dalam kondisi-kondisi yang stuck. Stuck tuh artinya begini, ada kebosanan, sebenarnya ada kejenuhan untuk orang-orang yang sudah puluhan tahun ya ada di altar melayani sebagai, dan saya bisa mempertahankan bahwa pengurapan itu harus selalu baru setiap hari. Itu ya dengan cara yaitu belajar, baca Alkitab, lakukan tugas-tugas kita, misalnya sebagai pemusik ya harus misalnya buat partitur lagu. Sebagai worship leader, saudara harus menghafal lagu. Sebagai singer, saudara harus tahu lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Nah, itu tuh proses. Saya sampai hari ini, teman-teman, ya itu tadi yang saya bilang, setiap lagu-lagu yang sudah dikeluarkan dari gereja kami untuk dinyanyikan di bulan depan, itu YouTube-nya semua sudah harus dipersiapkan. Kita sudah harus hafal baitnya, hafal refnya, hafal endingnya, hafal bridge-nya, itu semua kita sudah harus lakukan. Kerjakan teman-teman. Jadi sampai mati, kalau Tuhan masih percayakan kita di tim pemusik penyembah, kita tidak bisa bilang gini, oh saya sudah tahu itu, oh saya sudah tahu. Nah itu spirit yang kita harus patahkan, yang kita harus buang jauh-jauh dari kehidupan kita.
yang menghalangi kita untuk tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami peningkatan, bahkan kemaksimalan dalam kita melayani Tuhan. Itu. Saudara jangan punya hati yang udah tahu itu. Sama kadang-kadang kalau kita khotbah ke jemaat, oh udah tahu. Jadi firman itu cuma sampai di kepala. Akhirnya apa? Jadi besar kepala, teman-teman. Tapi kalau itu saudara hidupi setiap hari dengan hatimu. Teman-teman, setiap apapun yang kita sudah lakukan di minggu kemarin, itu sudah selesai. Gitu. Minggu depan lagi itu Tuhan punya yang baru. Kita tidak bisa pakai pengurapan minggu lalu. Karena Tuhan tuh fresh, Tuhan tuh selalu baru. Alkitab bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Nah Tuhan mau kasih kita yang baru, tapi kita gini, sudah tahu, cuman gitu, gampang kok, akhirnya kita membatasi kuasa Tuhan bekerja. Padahal Tuhan mau buat lebih lagi. Minggu kemarin Tuhan sudah kerjakan lebih, minggu ini Tuhan mau lebih lagi. Gitu. Nah kitanya yang kadang-kadang membatasi itu. Sudahlah, gampang lah, sudah tahulah. Itu lagunya kan cuma simple, itu enggak, saudara. Dari setiap kata-kata lagu yang kita nyanyikan, dari setiap permainan-permainan musik yang kita nyanyikan, oke, mungkin itu berulang-ulang. Minggu ini lagu itu lagi, minggu depan lagu itu lagi, minggu depan lagu itu. Tapi saudara harus punya yang namanya hati yang baru, pengurapan yang baru. Karena Tuhan tuh selalu baru. Kasih dan teman-teman sudah habis waktunya. Yang ada adalah sekarang dan ke depan yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Jangan punya mental yang udah tahu gampang kok itu. Jangan punya mental itu, teman-teman. Itu. Tetap lakukan bagian kita. Persiapan-persiapan semuanya dengan baik. Untuk teman-teman yang baru, jangan lengah, jangan lemah. Mau untuk bertanya, mau untuk mendapatkan masukan, mau untuk dikoreksi, apalagi gembala. Kalau gembala cinta saudara, gembala sayang saudara, gembala kasih tahu saudara. Tapi kalau gembala sudah tidak mau ngomong, gembala sudah arahkan tidak mau ikut tuntunan, nah saudara sudah harus hati-hati. Sudah warning di situ untuk diri saudara. Tapi kalau gembala kasih tahu, gembala kasih tuntunan, gembala itu tuh karena gembala sayang, teman-teman. Gembala sayang saudara dan mau untuk saudara maju, mau untuk saudara maksimal dalam destiny Tuhan, dalam tujuan Tuhan dalam hidup. Gitu. Jadi jangan pernah berkata bahwa, sudah tahulah, kami sudah lama pelayanan lah, kami sudah ngerti lah. Jangan saudara. Firman bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru. Mau seberapa puluh tahun saudara sudah pelayanan, itu sudah selesai. Lupakan, tinggalkan. Tuhan sedang membuat yang baru di hari-hari ini. Untuk teman-teman yang baru, jangan patah semangat. Teruslah belajar. Teruslah menggali. Teruslah maksa. Karena ingat, satu waktu nanti mati Tuhan akan tanya. Setiap talenta-talenta kita, kita maksimal enggak di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi saudara harus terus. Selama hidup belajarlah. Masih dipercayakan memimpin pujian penyembahan, hafalah lagu. Masih dipercayakan untuk memainkan musik, dengarlah YouTube-nya, taunya liriknya, belajar mainlah dulu seperti itu. Gitu. Mungkin saya kasih masukan untuk teman-teman pemusik di gereja Pak Fendi. Mabe Adalah begini, teman-teman, kalau saya lihat dari ibadah kemarin terakhir, ya bisa Pak Fendi masih connect? Ya masih, Om Abe tolong kasih itu kasih masukan waktu Om Abe lihat kita punya ibadah begitu,
Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita belajar? Oke, teman-teman masukkan saja teman-teman untuk apa yang saya lihat untuk minggu yang kemarin terakhir ya, Iya. gitu teman-teman. Nah memang tugas pemusik ini agak lumayan teman-teman. Coba teman-teman buat partitur yang simple, jadi buatin ada mapnya, saudara taruh di situ. Mungkin untuk awal-awal enggak apa-apa, mainnya masih sambil lihat partitur dulu supaya lebih rapi, teman-teman. Lebih rapi. Jadi partitur-partitur itu di-copy, misalnya untuk keyboard 1, untuk gitar 1, untuk bass 1, untuk drum juga kalau memang perlu, teman-teman. Jadi itu difilekan. Jadi setiap kali ada pemuritan, ada orang yang baru, saudara sudah tinggal buka partitur itu. Jadi tinggal mainkan. Jadi tidak bingung lagi dia kemana-mana. Semua sudah jalan. Ini partiturnya seperti ini. Mereka tinggal memainkannya. Dan itu akan lebih rapi, teman-teman. Itu. Terserah nanti misalnya kalau ada hal-hal yang urgent dan bisa mau improvisasi, terserah. Tapi saudara buat dulu partitur yang simple aja dulu. Untuk pemain keyboard, untuk pemain gitar, untuk pemain bass, gitu. Jadi itu dibuat, difilekan, taruh di situ, simpan aja di gereja. Setiap kali mau nyanyi lagu itu, teman-teman nggak bingung lagi, tinggal buka, gitu. Jadi itu akan lebih gampang dan simpel, teman-teman, untuk kita yang baru-baru, apalagi gereja-gereja yang baru-baru yang mulai dan skill juga yang masih untuk terus belajar, gitu. Yang kedua, mungkin masukan aja kemarin kan lihat Om Abe, memimpin penyembahan, mungkin jangan. Halo, Om Abe, coba ulang. Ya. Jadi masukan untuk Elsa, untuk pemimpin penyembahan, mungkin jangan setiap minggu duduk, Elsa. Oke. Berdiri itu akan lebih buat Elsa lebih simple. Kalau duduk itu mau nyanyi juga nanti pernafasan perut sama suara, ya mungkin kadang-kadang ya tahu dengan style di Amerika, masalah dulu lah. Yang penting adalah pengertian yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau saya lebih masukkan bahwa kalau berdiri itu akan lebih menyatakan sebuah penghormatan, lihat yang lebih santai, yang lebih, tapi saudara tuh benar-benar dalam kondisi yang siap itu, bahwa yang hadir di tengah-tengah kita itu lebih dari Presiden Amerika, lebih dari Presiden Jokowi, lebih dari presiden manapun yang hadir di tengah-tengah kita itu raja di atas segala raja, penguasa alam semesta, dia yang menjadikan langit dan bumi itu hadir di tengah-tengah kita. Waktu kita berdiri itu lebih menyatakan sebuah penghormatan. Gitu. Jadi itu mungkin masukan saja untuk Elsa. Boleh misalnya dalam gathering, boleh pakai kursi, boleh sih dilakukan hal seperti itu. Tapi untuk ibadah raya, misalnya sebulan sekali boleh duduk, tapi minggu-minggu lainnya berdiri. Karena kita di depan ini kan kita contoh, kita teladan untuk jemaat. Itu. Kalau saudara memuji salah, tidak hafal lagu, berekspresi salah, jemaat itu menilai loh. Itu singer aja enggak pernah angkat tangan. Kayak mana jemaatnya mau angkat tangan? Orang dia kan lihat contoh di depan, teman-teman. Jadi saudara sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemusik, saudara itu di dalam akuarium. Hey, Om Abe, where are you? Oh, Om Abe.
Om Abe? Bisa dengar? Mute. Bisa dengar. Oke, jadi begini Om Abe, itu tadi masukan bagus buat Elsa soal duduk itu. Elsa ini sebenarnya setiap minggu dia berdiri Om Abe. Ya. Oke. Cuman karena Elsa lagi bermasalah dengan kesehatan, jadi dia harus duduk. Gitu. Oke. Dia harus duduk. Oke. Ya. Jadi ya supaya, tapi terima Jadi kasih Om Abe untuk masukannya. Itu harus Elsa, itu harus doakan terus Elsa. Harus doakan dalam nama Yesus aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Yang tadi saya kasih masukan untuk singer. Singer belajar untuk berekspresi. Teman-teman kalau punya waktu latihan, nah singer langsung berekspresi. Tidak usah yang ribet-ribet, yang gerakan simple aja. Misalnya kiri kanan. Misalnya anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita, misalnya gitu. Jadi teman-teman belajar untuk ekspresinya dikeluarkan itu. Yang tadi saya bilang bahwa saudara sedang di hadapan raja, di atas segala raja. Saudara bukan di tahta pengadilan ya untuk mau dihakimi. Enggak. Ingat kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu. Jadi teman-teman, enggak apa-apa, ekspresilah, enjoylah, nikmatilah. Itu. Dunia pujian penyembahan itu dunia saudara dan saya. Itu. Jadi jangan karena kita contoh, kita teladan. Bagaimana saudara mengangkat tangan, bagaimana saudara bersujud, bagaimana saudara berdoa, bagaimana saudara berekspresi, itu teladan untuk jemaat. Jemaat itu melihat saudara. Jadi lakukanlah dengan penuh cinta kepada Tuhan. Itu. Mungkin gerakan-gerakan simpel yang tadi saya bilang kiri kanannya aja dulu. Itu. Jadi nanti malam saya lihat saudara sudah belajar untuk bisa berekspresi dengan baik, teman-teman. Karena Iya. Saudara sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, sudah dikasih kesehatan, dikasih nafas, Tuhan sudah buat banyak hal, tapi kita berterima kasih itu seperti ya orang Ambon bilang, cuman begitu-begitu gitu. Jadi saudara harus, sebenarnya saya lihat saudara bisa lebih dari itu. Saudara bisa lebih itu. Nah, belajar untuk tetap evaluasi, misalnya setelah pelayanan, teman-teman evaluasi lagi kumpul, misalnya worship leader tadi melakukan kesalahan, hal yang dia buat, dia lupa lirik lah, apa segala macam, nggak apa-apa, berbesar hati untuk mengakui, misalnya Elsa, sorry ya tadi saya salah di bridge-nya, sorry ya tadi komandonya jadi ke begini, enggak apa-apa gitu. Ya, saya salah tadi di sini. Musik juga gitu, misalnya Levin bikin kesalahan tadi yang di sini saya lupa masuknya di mana-mana. Enggak apa-apa gitu. Jadi kita evaluasi untuk oh ya, nanti minggu depan kita bisa kasih yang lebih terbaik lagi, lebih baik lagi. Di situ jangan satunya ngomong, iya tadi saya salah di part ini, kau tuh memang gitu, kamu memang, jangan punya hati seperti itu teman-teman. Tidak apa-apa, terbuka untuk masukan, oke, mengakui kita lakukan salah, memang kita melakukan salah, tapi yang lain kita, yuk mari kita dukung lagi sama-sama, minggu depannya kita kasih lagi yang terbaik untuk Tuhan. Itu. Amin. Itu teman-teman yang saya lihat, sama memang teman-teman harus banyak pelatihan di free worship. Free worship itu misalnya waktu-waktu latihan saudara bareng menyembah sama-sama tim. Nah itu bagian Elsa, bagian Patrick, bagian Ibu Meta mungkin yang sebagai singer-singer. Saudara misalnya belajar untuk menyanyikan mazmur di latihan-latihan itu. Misalnya lagi latihan-latihan,
kasih ruang untuk open worship. Misalnya Elsa bermazmur. Berbahagialah orang yang mencintai Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah merenungkan firman siang dan malam. Jadi ada waktu-waktu di mana saudara belajar untuk bisa mengungkapkan hati kita kepada Tuhan dalam tim bersama-sama. Nah, itu sudah ada di taraf sendiri lagi, teman-teman, gitu. Jadi waktu latihan tuh teman-teman, yang pertama waktu-waktu saudara latihan, pastikan bahwa saudara siap untuk latihan dan memberikan waktu itu seperti saudara sudah beribadah. Cuman it's okay untuk melakukan hal itu. Lakukan latihan, persiapan semuanya dengan baik. Nah, waktu-waktu penyembahan, lakukan semuanya dengan baik. Open worship. Nyembah, singer nyembah. Jadi nanti minggu itu saudara sudah bisa lihat bahwa apa yang akan terjadi minggu. Waktu latihan Tuhan sudah lawat saudara. Itu dalam waktu latihan. Nah, waktu minggu Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di dalam ibadah minggu. Jadi teman-teman tuh bukan cuma sekedar rutinitas melakukannya. Itu. Jadi sama-sama, bareng-bareng. Yang paling penting, saudara, teman-teman tuh harus mengenal Bapak Gembala saudara. Itu. Mungkin masukan untuk tim ya, untuk tim. Teman-teman harus lebih dekat sama Pak Fendi. Itu. Kenapa? Karena gembala itu yang mendapatkan tuntunan Tuhan. Gembala itu yang mendapatkan pimpinan Tuhan. Gembala itu yang mendapatkan arahan Tuhan. Dan dia harus mengkomunikasikannya kepada saudara. Apalagi worship leader. Teman-teman harus tahu hatinya gembala. Itu. Supaya satu aliran, selaras, geraknya sama-sama. Itu. Kalau gembalanya marah, sekali lagi itu gembalanya sayang, gembalanya cinta, gembalanya mau saudara maju. Tidak ada pemimpin yang mau saudara hancur, terpuruk, binasa. Tidak ada. Pemimpin itu mau orang-orang yang ada di sekelilingnya tuh untuk maju. Nah, saudara harus dekat sama gembala. Ambil waktu-waktu, saudara bisa fellowship dengan gembala. Nanti gembala sampaikan isi hatinya. Iya, pinginnya tim musiknya seperti ini. Tim musiknya, saudara harus bisa tangkap hati gembala. Itu. Nah, itu paling penting, teman-teman. Supaya teman-teman tidak jalan sendiri. Teman-teman jalan bareng tuntunan. Kalau gembalanya arahin, saudara ikut. Kalau gembalanya kasih tahu, saudara ikut. Saudara, karena gembalanya tuh pasti mau saudara maju dan lebih maksimal di dalam pelayanan saudara. Mungkin itu, Pak Fen. Ya, ada lagi yang mau sampaikan, mau dibicarakan, bertanya? Teman-teman. Sama begini, teman-teman. Minggu itu merupakan kesukaan. Halo? Jangan lihat minggu itu beban. Bisakah? Iya. Bisa, Pak Fen? Bisa. Oke. Jadi jangan lihat minggu itu beban, teman-teman. Teman-teman sudah harus punya bayangan begini dari rumah. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan, Roh Kudus, Engkau lawat kami dalam ibadah minggu kami. Saudara memikirkan firman bilang kan semua yang manis, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Saudara harus pikirkan itu. Jangan lihat itu sebagai beban. Saudara harus enjoy. Memikirkan bahwa misalnya waktu Elsa ngomong shalom,
Roh Kudus turun lawat jemaat, jemaat mengalami sukacita. Waktu Lawrence mungkin main drum, Lawrence main drum ya? Iya. Ya, Lawrence main drum, orang yang datang terikat, terlepas, mereka yang datang sakit disembuhkan, Levin misalnya main bass, atau siapa lagi, Beatrice yang bukan itu. Jadi kita bukan cuma sekedar melakukan tugas minggu untuk selesai, tapi ada hal-hal yang lebih yang Tuhan tuh mau kerja. Ada atmosfer dari Tuhan sendiri yang Tuhan mau kerja dalam ibadah kita. Nah, itu yang Saudara dan saya harus rindukan setiap kali Tuhan percayakan kita melayani. Jadi jangan lihat itu sebagai beban, tapi sekali lagi saya bilang bahwa lihat semua itu sebagai sebuah penghormatan yang Tuhan kasih di antara ribuan manusia, Saudara dipilih untuk melayani Raja di atas segala raja. Lakukan yang terbaik, potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam saudara untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi jangan lihat sebagai beban, enjoy, sukacita. Kalau saudara sudah persiapan, saudara sudah hafal lagu, saudara sudah melakukan semuanya, nanti waktu di lapangan terjadi kesalahan, it's okay. Tuhan turut bekerja dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting tetap buka hati untuk apa yang Tuhan mau terus kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu saja teman-teman. Nanti kalau ada masukan lagi, saya bisa ngomong sama Pak Fendi untuk... Iya. Oke. Jadi saya ingin tanya dari teman-teman dulu, apakah saudara dapat berkat dari pembicaraan Pak Albert hari ini? Iya, Pak. Dapat. Nah, Iya. yang bilang nggak dapat takut. Oh, takut dimarahi ya? Okay. Om Abe, ini waktu Indonesia pagi, ada lagi yang mau bertanya Kak? Supaya kita sebelumnya... Ada, Pak. Oh, bagaimana Ibu Elsa? Boleh nggak Om Abe satu lagu pendek? Oke. Ayo Om Abe. Yesus manis, sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Tuhan Yesus berkati semua teman-teman prophetic, semua teman-teman Kingdom Training yang belajar bersama-sama di hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa biarlah unity, sehati bersama-sama bergandengan tangan, mampukan kami Roh Kudus di tahun ini. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau pilih kami, Engkau panggil kami boleh melayani Engkau sebagai imam-imam di dalam rumah-Mu. Tuhan, pakai kami semua, teristimewa hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua. Amin. Dover, bahkan gereja-gereja yang lain, kami berdoa Kau pakai kami semua untuk kami boleh menjadi terang dan nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati Pak Fendi, Bu Wei, anak-anak, semuanya dalam perlindungan darah anak domba Allah. Tuhan, pakai mereka untuk mereka menjadi berkat bagi Dover, bagi Amerika, bahkan bagi bangsa-bangsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bagi-Mu semua hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, dan syukur dari hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami keluarga besar Rock Dover dan keluarga besar Kingdom Training lepaskan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam kehidupan hamba-Mu Pak Albert bersama istri dan putrinya. Tuhan berkati keluarga ini, rumah tangganya semakin bersinar bagi kepentingan Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk mengajar dan menjadi suara kenabian dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih untuk hatinya yang manis,
sehingga wawasan, pengetahuan, hikmat, kecerdasan, dan ketajamannya bisa disalurkan kepada setiap kami yang rindu membenahi, memperbaiki, bahkan melatih, bahkan bertumbuh dalam melayani Tuhan dengan maksimal berdasarkan potensi, talenta, karunia, dan kapasitas yang Tuhan percayakan untuk kami. Tularkan kepada jemaat, tularkan kepada gereja-gereja lain, tularkan kepada komunitas di mana kami melayani. Kami bersyukur untuk Bapak Abe bersama dengan keluarga, anak istri, pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati meeting kami ke depan Tuhan. Dalam waktumu kami akan ketemu lagi bersama dengan Pak Abe. Dan Tuhan tolong, Tuhan kasih waktu yang terbaik untuk kami bisa ketemu dan melengkapi diri dari waktu ke waktu dan mempertajam karunia kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus berikan kami tidur nyenyak, besok pagi kami bangun tidak terlambat untuk ke gereja, tapi kami dapat beribadah, berlatih semaksimal mungkin untuk menemukan Tuhan di setiap perjalanan pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus berikan berkat rohani spiritual bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Om Abe. Thank you. Coba semua munculkan muka dulu supaya saya mau foto bersama. Foto